teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA SMA bab kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Part yang keempat kita bahas dari nomor 10 sampai dengan nomor 12. Oke, kita mulai dulu dari nomor 10. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 kali X1 kurang 3 dan 4 kali X2 kurang 3 adalah, oke, kita tulis terlebih dahulu. Diketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu jumlah dan kali hasil dari akar-akarnya. Jumlah dari akar-akar X1 plus X2 adalah min B per A, di mana B-nya itu min 6, sehingga min 6 dikali negatif 1 atau min dikali min 6 dibagi dengan A-nya itu 2, sehingga menjadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi X1 tambah X2 bernilai 3. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A, di mana C-nya adalah 7, sehingga C per A sama dengan 7 per 2. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 kali X1 kurang 3 dan 4 kali X2 kurang 3. Misalkan, aku tulis persamaan kuadrat baru itu mempunyai akar-akar persamaan kuadrat baru itu simbolnya alfa dan beta. Jadi alfa itu yang 4x1 kurang 3 dan betanya adalah 4x2 kurang 3. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat baru, kita punya rumus x kuadrat dikurang x1 tambah x2 kali x ditambah dengan x1 kali x2. Nah, ini adalah rumus persamaan kuadrat baru. Karena persamaan kuadrat baru yang kita inginkan itu memiliki akar-akar alfa dan beta, jadi kita ganti menjadi x kuadrat min alfa plus beta kali x dan alfa kali beta sama dengan 0. Di mana alfa plus beta berarti 4x1 dikurang 3 menjadi seperti ini teman-teman. X kuadrat dikurang alfanya 4x1 kurang 3 ditambah beta. Betanya 4x kuadrat min 3 kita kali x ditambah dengan alfa kali beta. Jadi 4x1 kurang 3 dikali dengan betanya 4x2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu bentuknya. X kuadrat dikurang 4x1 tambah 4x2 min 3 ketemu min 3 menjadi min 6x. Kemudian kita kalikan 4 kali 4 menjadi 16, x1, x2, 4 kali min 3 menjadi min 12x1 dan min 12x2 plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan kembali bagian yang tengah ini menjadi 4-nya keluar, x1 plus x2-nya menjadi dalam kurung. Kemudian dikurang 6, baru dikalikan x. Nah, begitu juga yang sebelah sini, 12-nya kita keluarkan, sehingga x1 dan x2-nya di dalam sama dengan 0. Itu kita faktorkan ya. Jadi kita faktorkan min 12-nya, tersisa x1 plus x2. Seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa x1 tambah x2 tadi kita sudah punya nilainya 3 ya. Dan x1 kali x2 itu nilainya 7 per 2. Ini juga x1 tambah x2 nilainya 3. Sekarang kita ganti dengan angka. Maka akan menjadi
X kuadrat min 4 kali 3 kurang 6X ditambah 16 dikali 7 per 2. 7 per 2 dikurang 12 kali 3 tambah 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat dikurang 4 kali 3, 12. 12 kurang 6 jadi 6. Berarti dikurang 6X ditambah, ini 16-nya bisa dibagi 2 dulu menjadi 8, sehingga 8 kali 7 adalah 56, dikurang 12 kali 3 adalah 36, ditambah 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan kembali. X kuadrat min 6X ditambah 56 kurang 36 adalah 20. 20 tambah 9 hasilnya 29 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya, bentuk sederhananya. Dengan begitu, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. X kuadrat min 6X plus 29 sama dengan 0. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang akan dipagari dengan panjang pagar 300 meter. Jadi tersedia panjang pagarnya itu 300 meter ya teman-teman. Kemudian jika pada satu sisi tanah terdapat sungai yang tidak perlu dipagar, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah, nah dari soal tidak disebutkan bahwa L itu adalah luas ya teman-teman. Tapi kita bisa lihat dari pilihan gandanya L besar itu luas, sehingga kita perlu mencermati soal dengan baik meskipun di soal tidak terdapat kata luas. Nah, panjang pagar yang tersedia itu 300 meter, berarti kita bisa menuliskan keliling atau panjang pagar 300 meter itu didapat dari X tambah X, itu lebar kedua sisi, kemudian panjang persegi panjangnya adalah Y di satu sisi. Jika kita sederhanakan, maka X tambah X menjadi 2X plus Y sama dengan 300. Seperti itu. Kemudian, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Di mana panjangnya itu adalah Y dan lebarnya adalah X. Nah, dari sini, dari persamaan yang awal bisa kita tulis Y itu sama dengan 300 dikurang dengan 2X kan teman-teman. Sehingga dari sini bisa kita ubah Y-nya itu 300 dikurang 2X kemudian dikalikan dengan X, sehingga luasnya akan memiliki persamaan 300X dikurang 2X kuadrat. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 12. Persamaan grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar adalah, kita harus cermati kembali jika ada gambar. Kemudian di sini diketahui titik puncak atau XP, YP di situ adalah 1, min 1. Kemudian ada titik min 2 di situ. 0, min 2 adalah titik potong sumbu Y ya. Berarti kita bisa tulis X, Y biasa itu sama dengan 0, min 2. Nah, jika diketahui titik puncak, kita bisa menggunakan rumus persamaan fungsi kuadrat seperti berikut. Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah dengan YP. Nah, kita substitusi dulu nilai X, nilai Y, nilai XP, dan YP-nya. Y-nya itu adalah min 2, kemudian A-nya yang kita cari, X-nya itu 0, XP-nya itu 1, dikuadratkan plus YP-nya itu min 1, atau kita langsung kurang 1. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya. Berarti A dikali dengan min 1 dikuadratkan adalah 1. 1 kali A tetap A. Jadi kita bisa tulis min 2 sama dengan A kurang 1. Sehingga nilai A adalah min 2 ditambah 1. Yang hasilnya minus 1. Nah, nilai A ini kita bisa gunakan untuk mencari
persamaan fungsi kuadrat, persamaan grafik fungsi kuadratnya. Jadi, Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, di sini kita tidak perlu lagi memasukkan atau mensubstitusi nilai X dan Y yang titik potong sumbu Y. Kita hanya mensubstitusi titik puncaknya saja. Jadi, yang Y itu tetap Y, kemudian A-nya itu min 1, X-nya tetap X, XP-nya adalah 1 dikuadratkan kurang YP. Ditambah YP min 1. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya. Y sama dengan min 1 dikali dengan X min 1 dikuadratkan itu menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ya teman-teman. Kemudian kita kalikan min 1-nya menjadi min X kuadrat plus 2X min 1 kurang 1 lagi. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 2. Nah, dengan begitu hasilnya adalah yang E. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.